warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you there? I hope all of you all great. Stay safe and healthy. Okay, before we are starting the lesson today, please say prayer of learning. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Well, we are going to learn English with me, Miss Rina. The topic about telling time. The learning goals are, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat mengungkapkan atau mengucapkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat menuliskan waktu dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. What time is it? It is 1 o'clock. The time for lunch. It is 3 p.m. The time for cooking. Oke, Sobat Mugres, kita lanjutkan ke materi telling the time. Dalam penyebutan pukul dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata penyebutan menit yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah a half, yes, adalah 30 menit. Kemudian a clock menunjukkan waktu tepat. Selanjutnya ada past menunjukkan waktu lebih atau lewat. Sedangkan to kita sebut kurang, ya, menunjukkan waktu kurang. Dan yang terakhir adalah a quarter, 15 menit. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Anak-anak perlu diketahui, contoh di sini adalah it is 6 o'clock. Ya, it is 6 o'clock. O'clock, masih ingat tadi menunjukkan waktu tepat. Jarum panjang ini lurus dengan angka 12. Jadi, jika jarum panjangnya lurus di angka 12, maka kita menyebutnya o'clock. Dalam contoh ini, jarum pendeknya berada di angka 6. Sehingga, pukul berapa? Ya, pukul 6 tepat. In English it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Pukul 6 tepat. Oke. Sebelum kita lanjutkan contoh berikutnya, ya, kita perhatikan dulu. Mana yang harus kita sebut pas atau to? Oke, Sobat Mugres, diperhatikan jika jarum panjangnya ini berada di lingkungan sebelah kanan, maka kita menyebutnya pas. Ya. Dan jika jarum panjangnya ini berada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, berarti kita menyebutnya to. Kurang.
Pas, lebih. Ya. Ini harus diingat-ingat. Kemudian dalam penyebutan menit. Dalam penyebutan menit seperti dalam bahasa Indonesia sama saja ya. Penyebutan menit dari angka 12 ke angka 1 adalah 5 menit. Ya, 5 menit. Selanjutnya ke angka 2, 10 menit. Ke angka 3, 15 menit. Ya. Kemudian ke angka 4, 20 menit. Dan ke angka 5, 25 menit. Ke angka 6 adalah 30 menit. Ke angka 7, 35 menit. Ya. Sini 40. Ini 45. Ya. Ini adalah 50 menit. Sedangkan jika jarum panjangnya di angka 11 adalah 55 menit. Ya. Oke. Dalam penyebutan 15 menit, in English is a quarter. Ya. 30 menit, a half. Dan di angka 9 ini juga 15 menit, jika itu menunjukkan kurang. Kita sebut juga a quarter. Oke, ya. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. It is 10 to 1. Masih ingat? Ada kata to, berarti jarum panjang ada di sebelah kiri, yaitu menunjukkan kurang. To. Ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya pukul berapa ini? Pukul 1 kurang 10 menit. Ya, pukul 1 kurang 10 menit. Coba diperhatikan dalam penulisan kalimat waktu di bahasa Inggris adalah kita tulis menitnya dulu. Yaitu 10 menit, baru keterangan kurang atau lebih, dan kemudian kita tulis pukul berapa. Ya. Pukul 1 kurang 10 menit. It is 10 to 1. It is 10 to 1. Oke. Dari sini paham ya? Penulisan waktu dalam bahasa Inggris, menitnya dulu yang ditulis. Oke. Contoh selanjutnya adalah it is 10 past 1. It is 10 past 1. Past menunjukkan lebih atau lewat. Sehingga jarum panjangnya berada di sebelah kanan yang menunjukkan waktu lebih atau pas. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini menunjukkan waktu pukul berapa? Yap, pukul 1 lebih 10 menit. Sehingga in English it is 10 past 1. Ya. Itu contoh waktu lebih dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah yang menunjukkan menit ke-15. Ya, 15.
Entah itu di angka 3 atau angka 9 adalah 15 menit. It is a quarter to 1. It is a quarter to 1. A quarter adalah 15 menit. Ya. Sekarang coba kita perhatikan jarum jam pada contoh ini. Jarum jam ini menunjukkan atau berada di sebelah kiri. Sehingga kita menyebutnya to atau kurang. Oke. Dalam bahasa Indonesia ini adalah pukul 1 kurang 15 menit. Ya, pukul 1 kurang 15 menit. Tetapi dalam penulisan bahasa Inggris harus menitnya dulu yang kita tulis. So, it is a quarter to 1. It is a quarter to 1. Ini pukul 1 kurang 15 menit. Oke, paham ya? Contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya masih pada menit ke-15, yaitu a quarter. Tetapi di sini jarum panjangnya berada di sebelah kanan, yaitu menunjukkan waktu lebih atau pas. Ya, waktu lebih atau pas. Pukul 1 lebih 15 menit. It is a quarter past 1. It is a quarter past 1. Ya. Menitnya dulu. Keterangan kurang atau lebih, baru kita tulis pukulnya berapa. Oke ya. Selalu seperti itu. Jadi harus diingat-ingat terus ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh menunjukkan waktu 30 menit. Ya, 30 menit. 30 menit jarum panjang berada di lurus angka 6. Dalam bahasa Inggris 30 menit kita sebut dengan a half. Ya, a half. It is a half past 1. It is a half past 1. Pukul 1 lebih 30 menit atau setengah 2. Oke anak-anak, semoga dari contoh-contoh itu kalian paham ya. Nanti bisa diulangi lagi atau diperhatikan lagi keterangan dari Bu Guru ya. Oke, selanjutnya kita menyebutkan waktu dalam kalimat sehari-hari. Contohnya yang pertama, it is 8 o'clock, the time for studying. Ini pukul 8 tepat ya, 8.00. Pukul 08.00. 8 tepat. It is 8 o'clock. 8 o'clock, the time for studying. Ya. Oke, selanjutnya kalimat kedua, the second sentence. It is a quarter past 6, the time for going to school. It is a quarter past 6, the time for going to school. Nah, masih ingat? A quarter adalah menunjukkan menit ke-15. Bagus sekali. Ya, 15 menit. Kira-kira pukul berapa ini? A quarter past 6. Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Alright, that is 6
Ya. Iya. Pukul 6 lebih 15 menit. A quarter past 6. Oke, selanjutnya it is a 20 past 8, the time for playing. It is a 20 past 8, the time for playing. Ini adalah pukul berapa? Ya, ini menitnya dulu. 20. Berarti pukul 08.20. Yaitu pukul 8 lebih 20 menit. 20 past 8. Oke ya. Semoga penjelasan Bu Rina bisa membantu kalian dalam mempelajari waktu dalam bahasa Inggris. Oke, Sobat Mugres. Itu tadi penjelasan dari Bu Rina. Sekarang waktunya kalian membuat video percakapan tentang waktu bersama saudara kalian atau dengan mama atau papa di rumah, ya. Berdasarkan BKS halaman 20 task 3, yaitu nomor 4 untuk absen genap dan nomor 5 untuk absen ganjil. Jadi, anak-anak tugasnya hanya satu saja, ya. Untuk absen genap adalah nomor 4, sedangkan absen ganjil adalah nomor 5. Untuk contoh kalimat percakapan, kalian bisa melihat di BKS di unit 2 atau tema 2 time, ya. Oke, Sobat Mugres, terima kasih. Thank you for your attention. Well, students, I think enough for listen today. Let's end our listen today with rising hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.